Hai, saya Enggan Nursanti, host dari Taxco by Enco, Enggan, Taneka, dan Pangestu. Hari ini saya akan membahas tentang PPN 1112. Kalau kalian beli barang selain barang mewah, tahu nggak PPN yang menjadi beban kalian berapa? 11% atau 12%? Pada tanggal 31 Desember 2024, pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. PMK ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 dan menyebutkan bahwa tarif PPN adalah sebesar 12%. Katanya tarif PPN nggak jadi naik, tapi kok PMK-nya masih menyebut tarifnya 12%? Normalnya, tarif pajak itu dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga jual barang atau jasa. Tetapi di PMK ini pengalinya bukan DPP, tetapi DPP berupa nilai lain. Nah, mari kita belajar tentang apa itu nilai lain. Aturan terakhir tentang nilai lain ada di PMK nomor 71 tahun 2022. Menurut ketentuan tersebut, nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Salah satu alasan mengapa diterapkan DPP nilai lain secara praktek adalah karena terdapat beberapa transaksi yang penyerahannya sulit diterapkan dengan menggunakan tarif yang berlaku umum dan demi asas keadilan bagi wajib pajak yang penyerahannya masuk ke dalam kategori tersebut. Sulit diterapkan dan asas keadilan menjadi dua kata kunci dalam implementasinya. Apa yang menyebabkan tarif 11% sulit diterapkan? Makna dari sulit diterapkan diartikan bahwa terdapat transaksi yang jika menggunakan DPP umum saat penyerahannya dapat menimbulkan pertanyaan. Karena pemerintah sudah menyatakan bahwa PPN naik menjadi 12% hanya untuk barang mewah saja, maka berarti seharusnya tarif PPN selain barang mewah tetap 11% kali harga jual, bukan 12%. Tetapi kenyataannya tarif PPN 12% tidak pernah dirubah oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan DPP nilai lain agar tarif efektif bisa menjadi 11%. Pertanyaan kita semua adalah mengapa pemerintah tetap mengeluarkan aturan PPN menjadi 12%. Karena tarif PPN 12% ini sudah masuk di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021. Nama undang-undangnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan di dalam bab 4 terdapat penyesuaian tarif PPN menjadi 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sementara itu, bagaimana memaknai asas keadilan dalam menerapkan tarif PPN 12% ini? Asas keadilan bermakna negara melalui undang-undang menjamin bahwa pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Artinya, kondisi yang sama diberlakukan secara adil. Tarif PPN tetap 12%, tidak diubah menjadi 11% demi asas keadilan. Namun, ada istilah tarif efektif, yaitu tarif aktual yang dikenakan saat membeli barang atau membayar jasa. Tarif
efektif 12% hanya untuk barang mewah, sedangkan tarif efektif untuk selain barang mewah adalah 11%. Penjelasannya, bagaimana kok bisa tarif PPN 12%, tetapi selain barang mewah masih menggunakan tarif 11%. PPN dihitung dengan mengalihkan tarif PPN 12% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa nilai lain. Bagaimana menentukan nilai lain tersebut? Nilai lain dihitung berdasarkan rumus 11/12. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh tarif efektif PPN sebesar 11%, yaitu 12% kali 11 bagi 12. Contoh harga barang 1 juta. PPN dengan tarif efektif 12% kali harga barang, maka mendapatkan PPN 120.000. PPN dengan tarif 12% kali DPP nilai lain, yaitu 12% kali 11/12 kali 1 juta, mendapatkan PPN 110.000. Sehingga tarif efektif PPN adalah 11%. Pemerintah tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 yang menetapkan nilai lain untuk menghitung PPN. Jadi, tarif efektif PPN tetap 12%, namun untuk barang mewah saja. Barang lainnya tarif PPN tetap 12%, namun pengalinya adalah nilai lain atau 11/12 dari harga barang atau jasa. Ketemunya tarif efektif adalah 11%. Jadi, sekarang tahu ya, kalau kalian beli barang selain barang mewah, tarifnya 11%. Semoga konten ini bisa memberi penjelasan yang cukup. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa follow, like, dan share video ini. Sampai jumpa.